Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia di dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, permenungan kita hari ini bertema hidup adalah pilihan. Dalam hidup ini, keselamatan yang diwartakan Allah merupakan sebuah tawaran yang dapat kita pilih, karena kita dianugerahi akal budi dan kebebasan batin menjadi hak kita untuk memilih apa yang diberikan Allah. Ada orang yang dengan senang hati menerima tawaran keselamatan meski harus menjalaninya dalam ketidaknyamanan. Namun ada juga yang membutakan diri karena lebih nyaman pada kesenangan yang selama ini dia alami. Setiap orang berhak menentukan arah hidupnya. Yang menerima tawaran akan mendapatkan terang. Sebaliknya, yang membutakan diri akan selamanya berada dalam kegelapan. Sikap pembuatan diri itu terkadang menjadi pilihan kita terhadap tawaran pertobatan. Kita kadang-kadang lupa sehingga sakramen sebagai daya keselamatan Allah tidak kita alami. Terhadap berbagai penderitaan sesama kita, memilih pura-pura tidak tahu sehingga kepedulian sosial tidak tumbuh dalam diri kita. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi dewasa dalam diskresi dan menentukan pilihan hidup. Kegelapan yang masih kita rasakan selama ini bisa dikalahkan jika kita sungguh memperhatikan suara Tuhan dalam hati kita masing-masing. Syarat untuk bisa merasakan mujizat dan tanda dari surga adalah membuka hati. Iman tidak butuh berbagai macam teori yang bertele-tele, tetapi hanya butuh kepercayaan penuh pada prakarsa ilahi. Mari kita membenahi diri agar mata hati kita terbuka sehingga tampaklah pada kita segala karya Allah yang menyelamatkan. Semoga sebelum mengakhiri permenungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena atas rahmat dan cinta-Mu sehingga kami sudah mendengarkan firman-Mu dan meresapkan sabda-Mu dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.